detail, oleh karena itu pada kesempatan hari ini cukup saya ceritakan tentang kinetikanya saja. Nah, jadi judul dari, chapter-nya ini kalau misalkan di buku Octave and Levenfield di chapter ke-25, adik-adik nanti buka di bukunya, sudah saya berikan juga di Google Classroom di pertemuan ke-10 gitu ya, mengenai materi ini. Lalu buku full-nya juga saya upload ya di Google, Classroom, nanti adik-adik semua tinggal akses. Jadi di sini judulnya adalah Fluid Particle Reaction gitu ya. Nah, fluid di sini sebetulnya secara umum ataupun yang sudah adik-adik semua ketahui, fluida itu ada dua macam ya, fluida cair dan fluida dalam bentuk gas. Nah, berarti di sini kalau misalkan judulnya adalah fluid, gitu ya, berarti bahannya atau fluidanya bisa dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk gas. Gitu ya. Ini untuk fluidanya. Direaksikan dengan apa? Namanya di sini reaksinya adalah reaksi, yang berkaitan dengan heterogen gitu ya. Berarti di sini yang, lawannya gitu ya, fluida tadi adalah suatu partikel padatan, gitu ya. Jadi ada suatu partikel padatan mau kita reaksikan dengan fluida, bisa berupa gas ataupun bisa berupa cairan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada chapter ini. Nah, untuk, Schwarz reaction-nya, kalau misalkan kita representasikan, A-nya itu adalah suatu fluida, gitu ya, yang saya sebut tadi fluidanya bisa, berwujud cair ataupun gas, kita reaksikan dengan B. B-nya wujudnya adalah solid. Produknya itu nanti bisa berupa fluida, gitu ya, produk fluida, bisa berupa cairan ataupun gas gitu ya, bisa juga dalam bentuk padatan ya. Nah, bisa juga keduanya tadi campuran antara fluida, bisa cair ataupun gas dengan padatan. Nah, jadi untuk, contoh-contoh dari representasi pada chapter ini, nanti kalau misalkan adik-adik semua ada yang bekerja pada proses, mineral atau mineral processing, itu pasti akan, eee, apa, berguna sekali atau bermanfaat sekali untuk penjelasan chapter kali ini. Nah, untuk, chapter ini kenapa kita butuhkan, karena lulusan teknik kimia itu sendiri kalau berdasarkan survei sekarang dari lulusan teknik kimia ITERA, mayoritas ataupun banyak sekali lebih dari 40% itu bekerja pada mineral processing gitu ya, terutama pada lini leaching atau pengambilan suatu logam gitu ya, baik itu mineral-mineral seperti, emas, tembaga gitu ya, dari core suatu padatan gitu ya, menjadi yang tadi produknya adalah emas dan tembaga murni gitu ya, yang sudah terekstrak dari batuan-batuan yang kita ambil ataupun kita keruk dari bumi, ya. Itu banyak sekali yang bekerja di bagian itu. Nah, representasi dari chapter ini adalah ke bagian sana. Nah, sebetulnya pada reaksi antara fluid dengan padatan secara umum gitu ya, itu kita bedakan menjadi dua eh, bagian gitu ya. Nah, jadi untuk kita merepresentasikan macam-macam reaksi yang terjadi, itu ada reaksi yang kita sebut sebagai unchanging in size gitu ya. Lalu ada partikel eh, kalau kita sebutnya itu adalah shrinking in size atau ada perubahan. Jadi kalau mudahnya kita sebut ada unchanging size sama changing size gitu ya. Jadi untuk shrinking gauge gitu ya, in size ini kita sebut sebagai changing size. Jadi kalau misalkan unchanging size, berarti reaksi yang terjadi itu padatannya itu tidak ada perubahan si ukuran ataupun bentuk. Nah, bisa adik-adik semua lihat pada bagian pertama ini, yang saya tunjuk cursor ini. Nah, adik-adik semua lihat, yang awalnya bulat, gitu ya, initial, mula-mula, gitu ya, partikelnya dalam bentuk bulat, akhirnya juga masih dalam bentuk bulatan, gitu ya. Tetapi untuk merepresentasikan perubahan konsentrasi, maka di gambar ini ada perubahan warna. Nah, yang awalnya inisial untuk si apa
padatan ataupun ekstrak ataupun komponen yang ada gitu ya di partikel ini atau di padatan ini, itu konsentrasinya tinggi gitu ya sebelum kita reaksikan, lalu sepanjang berjalannya waktu, konsentrasi tadi yang awalnya tinggi itu berkurang karena berhasil diekstrak atau diambil dari suatu padatan. Nah, lalu pada akhir completely partikel itu sendiri semakin menipis. Itu menandakan bahwasanya reaksi itu sendiri sudah berhasil terjadi. Yang mula-mulanya konsentrasi rendah, konsentrasi tinggi itu berkurang menjadi konsentrasi yang rendah. Nah, di sini hanya ada perubahan konsentrasi. Tetapi untuk size ataupun ukuran dan bentuk itu tidak ada perubahan. Gitu ya. Nah, contohnya seperti apa gitu ya? Contohnya kalau misalkan adik-adik semua melakukan ekstraksi suatu padatan logam yang terdapat pada suatu batuan gitu ya. Nah, sebetulnya adik-adik semua untuk contohnya timah gitu ya ataupun logam berharga lainnya gitu ya. Sebetulnya kan jumlahnya itu kecil kalau misalkan kita lihat, secara, keseluruhan di mana timah itu berada di logam, di padatan, apa namanya, batuan gitu ya. Nah jadi, kalau misalkan, unchanging size ini gitu ya, timah yang terdapat di batuan tadi itu kita ambil, kita ekstrak gitu ya, tetapi batuannya itu tidak berubah bentuk gitu ya, sama, batuannya tetap sama. Nah gitu ya. Nah, jadi yang awalnya timah yang ataupun, logam berharga lain yang berada di batuan itu mula-mula atau inisialnya gitu ya, sebelum bereaksi itu konsentrasinya tinggi gitu ya, sebelum kita ekstrak. Tapi ketika kita tambahkan pengekstrak gitu ya, ataupun, yang kita sebut dengan fluida tadi, maka konsentrasinya itu akan berkurang. Itu menandakan bahwasanya mineral berharga tadi seperti timah tadi sudah berhasil keluar dari padatan batuan tadi, ya. Lalu sampai dengan completely reaction itu nanti rich ya, yang awalnya rich atau kaya dengan mineral tadi dia berkurang gitu ya sampai dengan mineralnya kemungkinan habis. Itu yang ditandakan dengan si partikel padatan ini berubah menjadi warna hitam. Nah, ini kalau misalkan contoh realnya, kalau misalkan di proses floating gitu ya. Floating itu jadi kita mengekstrak mineral dari batuan itu menggunakan chemical, nanti si mineralnya itu keluar dari partikel padatan seperti batuan ataupun partikel lain gitu ya. Nanti dia keluar terbawa oleh si fluida tadi dalam bentuk cairan. Ini kalau misalkan untuk fenomena yang saya gambarkan di sini adalah contoh dari flotation gitu ya, di mana teknologinya adalah peak float. Nah, peak float ini sendiri adik-adik semua dahulu. Jadi suatu partikel, padatan seperti batuan ataupun padatan yang lainnya yang mengandung, logam-logam berharga rich tadi kita masukkan ke suatu, kolam ataupun reaktor gitu ya. Lalu di sini ada suatu fluida ataupun cairan, nantinya untuk mineral-mineral berharga tadi yang terdapat di padatan gitu ya, itu akan terbawa oleh fluida. Nah ini ya, padatan-padatan berharga tadi yang digambarkan oleh warna merah dan hijau tadi. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, gitu ya, ini saya pause terlebih dahulu. Ini kalau di mineral pickled ini sendiri, jadi yang awalnya kita ekstrak tadi kan suatu logam gitu ya di dalam suatu padatan. Pengekstraknya adalah cairan. Jadi cairan itu kita masukkan ke dalam reaktor, lalu nanti dibantu dengan air gitu ya, ataupun udara yang kita masukkan juga di dalam reaktor, nanti untuk logam-logam berharganya itu sendiri akan berpindah gitu ya dari partikel padatan batuan tadi ke si pengekstrak ataupun cairan dan dia akan terangkat ya terikut oleh udara yang kita blower dari bagian bawah reaktor. Nah, ini kalau misalkan kita lihat
konsentrasinya gitu ya, konsentrasinya pada material pengekstrak ataupun fluida yang kita kontakkan mula-mula konsentrasinya rendah gitu ya, sepanjang berjalannya waktu mineral itu nanti akan bercampur dengan si, pengekstrak tadi sehingga mengakibatkan konsentrasinya akan meningkat, ya. Nah ini salah satu, aplikasi dari fluid solid reaction. Jadi nanti si mineral-mineralnya itu keluar gitu ya, dari padatan batuan tadi. Nah, ini keluarnya itu bersamaan dengan bubble. Jadi nanti bubble-nya itu sudah membawa tadi, yang warna kuning tadi, membawa mineral-mineral berharga yang kita inginkan, ya, fenomenanya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat secara detail gitu ya, pengekstrakan dari mineral tadi, dari batuan, batuannya itu sendiri masih ukurannya sama. Ya, tidak ada perubahan, hanya mineralnya saja yang terkandung di dalam batuan tadi dia berpindah ke cairan ataupun gas yang kita injekkan ke dalam reaktor. Nah, ini fenomena ini kita sebut sebagai unchanging in size gitu ya, tidak ada perubahan size ataupun ukuran dari partikel yang kita reaksikan. Lalu sedangkan contoh yang lain ini adalah, contoh yang kita sebut sebagai changing size ya, kebalikan dari unchanging size ini. Changing size yang asal muasalnya gitu ya, ini adalah inisialnya, itu adalah padatan besar gitu ya, lalu berjalan beriringan waktu, reaksi terjadi, padatan tadi itu menyusut gitu ya. Yang awalnya besar, dia kecil, kecil, kecil gitu ya, hingga akhirnya gitu ya, dia hanya sekecil ini. Nah, padatan yang tidak bereaksi gitu ya, yang, tersisa ini kita sebut sebagai ash atau abu, gitu ya. Abu itu adalah sisa dari mineral yang kita ekstrak gitu ya, yang tidak bisa terlarut lagi ke dalam suatu fluida yang kita kontakkan, ya. Nah, ini berarti sisanya itu kita sebut sebagai abu. Nah, kalau misalkan contoh realnya gitu ya, adik-adik semua lihat, di kehidupan sehari-hari, reaksi changing size ini sendiri adalah reaksi kalau adik-adik semua suka makan sate gitu ya, itu kan ada proses pembakaran bara gitu ya, atau yang warna hitam yang kita sebut sebagai arang gitu ya. Arang ketika kita, reaksikan dengan oksigen berubah menjadi panas ataupun, api gitu ya, menghasilkan kalor, nanti karbonnya itu sendiri gitu ya akan bereaksi dan dia berubah awalnya karbon besar menjadi karbon yang kecil hingga sampai dengan akhirnya karbon itu habis dan menyisakan yang namanya abu. Nah, ini kalau misalkan adik-adik semua lihat di contoh video ini, ada video pembakaran karbon ataupun arang gitu ya. Asal muasalnya arangnya warna hitam, gitu ya. Lalu kita bakar, kita reaksikan dengan O2 gitu ya, menghasilkan gas dan panas. Lalu nanti arang itu akan tersisa hanya abunya ini yang warna putih ini. Ya, asal muasalnya besar arang kan ya. Tersisanya nanti arangnya habis atau karbonnya habis, hanya tersisalah si abu. Nah, fenomena pembakaran arang ini sendiri termasuk salah satu contoh reaksi fluid partikel yang termasuk tipe changing size atau adanya perubahan bentuk gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang sering juga minum Enervonse gitu ya, itu sama gitu ya. Contoh salah satu, reaksi yang kita sebut sebagai changing size atau ada perubahan bentuk. Yang awalnya kalau misalkan, Enervonse atau apa ya, saya lupa. Biasanya yang dia tablet kita masukkan ke dalam air gitu ya, nanti tabletnya itu terlarut di dalam air, air itu kan fluida gitu ya, tabletnya itu kan padatan. Ketika kita kontakkan antara fluida dengan padatan tadi kan padatannya meluruh gitu ya atau bercampur dengan si, fluida gitu ya. Nanti padatannya kan habis gitu ya, sudah, sempurna, tercampur dengan fluida atau sukses bereaksi. Kalau misalkan adik-adik, lihat gitu ya, si Enervonsi atau apa saya lupa gitu ya, nanti dia yang awalnya bulatan itu habis
ya, tersisalah abunya. Ya, itu salah satu contoh reaksi, changing size. Lalu, eee reaksi untuk, obat-obatan gitu ya, obat-obatan yang biasa kita gunakan gitu ya sehari-hari gitu ya, itu kan adik-adik semua masukkan dalam bentuk kapsul ataupun tablet yang awalnya partikel padatan, adik-adik semua masukkan gitu ya ke dalam mulut sampai dengan lambung, nanti dia bereaksi dengan, asam dan air gitu ya, nanti kan tabletnya itu, berubah gitu ya bentuknya gitu ya, atau terlarut sempurna atau sukses bereaksi. Yang awal mulanya kapsul ataupun tablet, itu nanti, akhirnya tidak dalam bentuk tablet ataupun kapsul lagi gitu ya, hanya menyisakan sisa yang kita sebut sebagai ash gitu. Ini adalah, macam secara, eee, umum gitu ya, untuk, reaksi-reaksi antara solid dan fluid gitu ya, antara fluida dengan solid. Nah, ini kalau di, halaman 566 ini adik-adik semua nanti bisa lihat, kalau untuk reaksi yang berkaitan dengan tidak adanya perubahan bentuk atau unchanging size gitu ya, ya, not appreciable, change in size gitu. Jadi tidak ada terjadi perubahan, ukuran ataupun bentuk. Ini beberapa contohnya ada 4 kalau di sini diberikan oleh Octave and Levenspiel. Yang pertama adalah reaksi roasting gitu ya, antara biji besi dengan oksigen yang dibakar membentuk zinc oxide gitu ya dan SO2. Jadi di sini tidak ada perubahan, bentuk antara biji besi tadi yang mula-mulanya terus direaksikan dengan O2, bentuknya masih dalam bentuk partikel gitu ya. Yang asal muasalnya kalau ini bukan ekstraksi seperti yang saya jelaskan tadi ya, tapi kalau misalkan di sini adalah reaksi antara zinc oxide dengan O2, jadi, konsentrasinya, si si biji besi tadi yang eee, membentuk si zinc oxide tadi, mula-mulanya konsentrasinya rendah, seiring berjalannya waktu reaksi dengan oksigen nanti zinc oxide-nya bertambah gitu ya. Kalau untuk reaksi, ekstraksi tadi kan dia konsentrasinya berkurang gitu ya. Dari, padatan tadi dia berkurang, yang awalnya konsentrasinya tinggi, berubah menjadi, konsentrasinya rendah. Kalau untuk roasting ini yang awalnya konsentrasinya rendah menjadi konsentrasi tinggi, gitu ya. Lalu ada juga di sini, suatu reaksi antara si pirit gitu ya, atau yang kita sebut sebagai FeS2 yang kita reaksikan dengan O2 menjadi, iron ore gitu ya. Ini termasuk reaksi yang tidak ada perubahan bentuk gitu ya. Lalu ada contoh-contoh yang lain seperti Fe3O4 dengan H2 membentuk, Fe gitu ya. Lalu ada juga reaksi nitrogenation antara kalsium karbit atau CaC2 dengan N2 menjadi Cenemite gitu ya, atau CaCH2 gitu ya, dan amorphous. Ini beberapa contoh reaksi yang dia tidak ada perubahan ukuran atau unchanging size. Lalu sedangkan untuk reaksi yang ada yang kita sebut dengan change in size atau changing size atau yang kita sebut dengan perubahan ukuran atau perubahan bentuk, contohnya adalah manufacture atau produksi dari karbon disulfid dari elemen seperti C yang kita reaksikan dengan S pada suhu yang cukup tinggi di 750 sampai dengan 1000 derajat Celcius menjadi CS2, itu ada perubahan ukuran dari si karbon tadi ketika kita reaksikan dengan sulfur. Lalu ada juga, pembentukan sodium, cyanide gitu ya atau NH2 ini adalah dalam bentuk liquid yang kita reaksikan dengan karbon gitu ya, yang mana karbonnya ini, fasenya adalah solid. Nah ini dia ada perubahan ukuran si C solid tadi gitu ya ketika dia membentuk NaCN gitu ya atau sodium, cyanide tadi dengan H2 yang awalnya mungkin ukurannya kecil gitu ya berubah menjadi
ukurannya besar atau sebaliknya, ukurannya besar berubah menjadi ukuran yang kecil. Nah, ini ada juga, produksi dari sodium thiosulfat atau Na2S2O3. Ini produknya adalah dalam bentuk solution ataupun ada padatan yang bercampur dengan liquid, di mana bahan bakunya adalah sodium sulfit atau Na2SO3, ini solution juga atau cairan gitu ya, dengan sulfur gitu ya. Nanti produknya dalam bentuk Na2S2O3. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ataupun secara umum gitu ya, macam-macam reaksi yang terjadi antara suatu padatan ataupun partikel dengan suatu fluida. Fluidanya di sini adik-adik pahami fluidanya bisa berupa cairan atau gas, gitu ya. Nah, itu untuk cerita singkatnya. Ya, untuk macam reaksi yang akan kita pelajari antara solid dan fluid reaction ini sendiri. Nah, PR selanjutnya kita adalah menentukan ataupun mencari model yang match ataupun model yang cocok gitu ya. Atau yang kita sebut dengan selection of model. Nah, selection of model ini sendiri secara umum ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama adalah PCM atau Progressive Conversion Model. Mostly untuk PCM ini sendiri adalah untuk contoh-contoh model reaksi yang kita sebut sebagai tadi atau eh, reaksi yang tidak melibatkan perubahan ukuran ataupun bentuk. Oke, ini tadi ada hilang. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini adik-adik semua, kalau untuk progressive conversion model yang digambarkan pada figure 25.2 ini sendiri, ini adalah merupakan representatif dari continuous reaction yang melibatkan tidak ada perubahan ukuran ataupun unchanging size. Nah, kalau misalkan di sini yang awal muasalnya itu konsentrasinya tinggi ya. Jadi concentration of solid reactant. Jadi suatu padatan tadi konsentrasinya tinggi gitu ya. Nah, konsentrasi tinggi ini sendiri menandakan ini kita sebut sebagai rich concentration. Nah, ini kalau misalkan kita buat dalam bentuk grafik, ini konsentrasinya lihat di sini gitu ya, ini tinggi. Nah, seiring berjalannya waktu, gitu ya, kalau misalkan kita lihat, gitu ya, antara diameter, gitu ya, yang dimana kalau di sini kita lihatnya untuk luas dari partikel ini sendiri, yang kita kalau di sini kan bulatan gitu ya, dalam bentuk partikel bola gitu ya, kita artikan luasan dari partikel bola ini sendiri adalah sebagai jari-jari. Nah, dapat adik-adik semua lihat pada nilai radial position tidak ada perubahan nilai R, ya. R-nya atau besar R-nya tetap sama. Itu menandakan bahwasanya seiring berjalannya waktu tadi tidak ada perubahan size atau yang kita sebut sebagai unchanging size. Tetapi kita lihat gitu ya dari sisi konsentrasinya. Yang asal muasalnya dia tinggi gitu ya, konsentrasinya menurun adik-adik semua. Konsentrasinya menurun. Nah, lalu pada ujungnya gitu ya, ujungnya konsentrasinya semakin menurun. Ya. Hal ini menandakan bahwasanya konsentrasi dari suatu zat yang terdapat pada partikel padatan ini sendiri, kalau misalkan pada fenomena ekstraksi suatu logam dari core solid ataupun batuan dan lain sebagainya gitu ya, ini menandakan bahwasanya ada perubahan konsentrasi dari mineral logam tadi banyak kandungannya pada solid atau batuan gitu ya, itu nanti berkurang seiring berjalannya waktu. Atau kebalikannya juga bisa. Ya, beberapa contoh yang saya sebutkan tadi adalah asal muasalnya padatan sebagai reaktan mulai konsentrasinya rendah gitu ya, bisa menjadi konsentrasi yang tinggi ketika reaksi itu berjalan sukses. Nah,
Kalau untuk fenomena gambar 25.2 ini sendiri adalah ilustrasi dari fenomena yang kita sebut sebagai Progressive Conversion Model atau PCM. Nah, lalu ada juga yang kita sebut Shrinking Core Model atau SCM. Nah, kalau misalkan SCM ini sendiri adalah representatif kalau misalkan ada perubahan ukuran atau changing size tadi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini adik-adik semua, gitu ya, sebetulnya adik-adik semua untuk, thinking core model ini sendiri, kita bisa bedakan gitu ya, kalau misalkan model shrinking core model atau SCM ini adalah untuk representasi untuk unchanging size. Unchanging size ini sendiri kita nanti akan bahas pada poin 25.4 gitu ya, dan ini panjang sekali adik-adik semua. Lalu tidak menutup kemungkinan juga shrinking core model ini sendiri bisa kita aplikasikan untuk kasus-kasus yang mana di sini tidak terjadi perubahan bentuk, gitu ya. Jadi untuk model shrinking core model ini sendiri bisa untuk kasus-kasus yang kita sebut sebagai kasus unchanging size dan changing size. Nah, kalau misalkan unchanging size bagaimana, Pak? Ya, untuk, yang kita sebut sebagai thinking core model ini sendiri. Nah, kalau misalkan, kita lihat di sini adik-adik semua, thinking core model itu bisa kita gunakan untuk kasus-kasus yang kita sebut sebagai unchanging size, karena kita hanya mengekstraksi gitu ya, yang mana kita sebut sebagai inti dari padatan, gitu ya. Di mana di sini ya, bisa jadi kita mau ekstraksi si partikel yang terkandung pada padatan tadi atau mau kita reaksikan si gas gitu ya ataupun cairan ke partikel yang terkandung pada padatan ini sendiri. Ya, itu bisa menjadi dua kemungkinan itu. Nah, pertama, kalau misalkan di sini ada suatu kandungan bahan kimia di dalam suatu padatan, mau kita reaksikan dengan suatu fluida di luar si padatan ini. Fluidanya bisa dalam bentuk gas ataupun cairan. Nah, bagaimana mekanismenya suatu material yang terkandung pada padatan tadi bisa bereaksi dengan gas ataupun cairan yang lokasinya di luar si padatan. Oke? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, inilah yang kita sebut sebagai eee, reaction zone, gitu ya. Jadi yang luar ini, bulatan ini, gitu ya, bulatan ini kita sebut sebagai reaction zone atau tempat berlangsungnya reaksi itu sendiri. Nah, sedangkan bagian hitam ini adalah ash atau abu. Oke. Nah, sedangkan pada bagian intinya ini, itu kita sebut sebagai unreacted core. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk merepresentasikan perubahan dari suatu kandungan, gitu ya, chemical yang ada di padatan ini seiring berjalannya waktu atau reaksi itu terjadi, mula-mulanya dapat dilihat di sini, gitu ya, pada bagian reaction zone ini dia masih termasuk low conversion. Low conversion itu kenapa? Karena konsentrasi mula-mula bahan yang mau kita reaksikan tadi itu masih tinggi, adik-adik semua, gitu ya. Yang ditandakan dengan gitu ya, diameter ini sendiri masih besar sekali nih, gitu ya, kotaknya ini masih besar. Di mana jarak antara si reaction zone ini atau bulatan luar ini dengan bulatan paling luar ini, jari-jarinya itu kecil. Itu menandakan bahwasanya konsentrasi dari reaktan itu masih sangat besar sekali pada kondisi mula-mula atau konversinya adalah dalam konsentrasi yang rendah gitu ya untuk produknya. Lalu seiring berjalannya waktu gitu ya, konsentrasi untuk reaktan tadi kan mula-mulanya tinggi, produknya rendah gitu ya.
Seiring berjalannya waktu, reaktannya tadi itu semakin berkurang konsentrasinya. Yang bisa kita lihat reaction zone-nya ini semakin mengecil, gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari R-nya, R pada reactant zone, gitu ya, yang bulatan kecil ini untuk jaraknya semakin kecil, gitu ya. Itu menandakan bahwasanya reaktan tadi itu semakin berkurang konsentrasinya. Berarti pada bagian inti ini, dia konsentrasinya mengecil, sedangkan produk di bagian luar itu semakin besar konsentrasinya. Lalu bagaimana dengan ash-nya? Ash-nya semakin banyak nih, gitu ya. Ash-nya semakin tebal. Kalau misalkan kita lihat jari-jarinya, R-nya ini semakin besar. Itu menandakan bahwasanya ya betul, reaktan tadi semakin berkurang, gitu ya. Seiring berjalannya waktu, gitu ya, sampai dengan konversi tertingginya, berarti produk di bagian luar padatan tadi semakin banyak, gitu ya. Sedangkan untuk reaktan dalam si padatannya tadi semakin berkurang atau semakin kecil nih, lihat reaction zone-nya semakin kecil. Nah, ini menandakan bahwasanya reaksi itu sudah terjadi secara optimal gitu ya. Ini dapat dilihat untuk jari-jarinya yang warna putih tadi yang kita sebut sebagai reaction zone tadi semakin kecil, sedangkan ash-nya semakin besar. Nah, ini untuk model yang kita sebut sebagai thinking core model. Kalau misalkan kasus yang kita ingin pelajari merupakan kasus yang tidak ada perubahan size atau yang kita sebut sebagai unchanging size. Nah, bagaimana dengan changing size, Pak? Gitu ya. Nah, kalau misalkan changing size berarti nanti untuk diameternya ini itu dia akan semakin berkurang, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk kasusnya tadi di bagian depan, ya. Nah, ini kalau misalkan eh, representasi dari siapa yang mengontrol, gitu ya. Karena kan kita mau melihat, gitu ya, kemungkinan-kemungkinan untuk tahapan-tahapan tadi apa yang mengontrol. Untuk kita mengetahui thinking core model yang bisa kemungkinan ada perubahan size atau tidak ada perubahan size, gitu ya. Itu pertama kali, yang pertama kita harus pahami bagaimana reaksi itu dapat terjadi. Nah, untuk model yang dijelaskan oleh Levenfield itu berdasarkan develop dari Yagi and Kuni pada tahun 1955 dan 1961 itu sudah memvisualisasikan ada 5 step gitu ya. Bagaimana suatu reaksi kalau misalkan untuk model gitu ya, itu termasuk ke model shrinking core. Jadi ingat adik-adik semua, model untuk reaksi antara padatan dengan fluida tadi, yang pertama adalah progressive conversion model atau VCM, lalu ada yang kita sebut sebagai shrinking core model atau SCM. Jadi ada dua macam gitu ya. Nanti adik-adik semua secara jelas baca di buku Octave and Levenfield. Saya hanya menceritakan secara sedikit saja. Nah, ini kalau misalkan beberapa step gitu yang dijelaskan oleh Yagi dan Kuni. Jadi step pertama, suatu gas ataupun liquid gitu ya. Kalau misalkan di sini kita representasikan sebagai gas, tapi perlu adik-adik semua catat, di sini tidak hanya gas ya sebetulnya ya, bisa juga liquid. Karena tadi kan di atas kita tulis gas or liquid, gitu ya. Berarti di sini yang berdifusi bisa dalam bentuk fase gas ataupun liquid. Nah, jadi muasalnya suatu gas ataupun liquid yang di luar tadi, dia akan berdifusi terlebih dahulu. Berdifusi menuju ke mana? Menuju ke si bahan B ini. Atau solid yang kita sebut sebagai B ini. Di mana B ini kan dia yang kita buat dalam bentuk putih ini sendiri gitu ya. Nah, pertama gas yang kondisinya pada bagian luar si padatan tadi, dia akan berdifusi atau bergerak gitu ya dari luar ke
menuju ke dalam ini. Karena tentunya suatu gas itu kan akan mengalir dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, maka untuk, eee, apa, grafik dari perubahan konsentrasinya seperti ini adik-adik, gitu ya. Jadi suatu fluida itu mengalir pada, konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Itu, sudah konsepan fundamental gitu, itu wajib ya, itu dipastikan pasti konsentrasi itu, bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, gitu ya. Kalau misalkan tekanan, dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, oleh karena konsepan yang kita pahami secara bersama, bahwasanya pasti konsentrasi itu akan bergerak dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah, maka lihat di sini grafiknya menurun, gitu ya. Itu menandakan bahwasanya suatu liquid ataupun gas yang berada di luar padatan tadi itu berhasil berdifusi, gitu ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sehingga ketika dia sudah mencapai suatu inti gitu ya, atau yang kita sebut sebagai sinking unreacted core yang mengandung si B tadi, itu konsentrasinya menurun, gitu ya. Menurun sehingga terjadilah reaksi antara A dan B tadi, gitu ya. Nah, di mana untuk reaksi itu sendiri adalah step ketiga. Jadi, yang perlu adik-adik pahami, yang pertama adalah difusi, gitu ya. Step kedua adalah penetrasi dan difusi, gitu ya. Jadi, difusi yang pertama adalah si gas ataupun liquid tadi, gitu ya. Dia menuju ke surface of the solid. Jadi ini surface-nya nih, surface of the solid, gitu ya. Lalu tahapan kedua, dia akan melakukan penetrasi dan difusi, di mana dari surface tadi menuju ke unreacted core ya. Jadi pertama dia sampai sini dulu gitu ya, atau ke, surface-nya, surface reaction-nya menuju sini gitu ya. Yang pertama dia akan melewati gas film, lalu menuju ke surface of particle, dia melewati ash atau abunya tadi, lalu dia sampailah ke bagian reaction surface-nya ini. Nah, setelah dia sampai pada bagian reaction surface, dia akan melakukan penetrasi gitu ya, menuju ke shrinking unreacted core. Ke unreacted core-nya ini sendiri, dia menuju ke bagian tengah ini dengan penetrasi dan sedikit difusi. Barulah nanti terjadi reaksi antara gas dengan solid gitu ya pada bagian inti ini. Itu yang kita sebut sebagai step 3. Lalu step 4, karena reaksi itu sudah terjadi pada bagian inti ini, maka produk itu nanti akan keluar, berdifusi kembali gitu ya. Berdifusi dalam bentuk gas ataupun liquid kembali gitu ya. Jadi dia dari bagian dalam itu ke luar gitu ya. Dari konsentrasi yang rendah gitu ya. Ini kan di bagian si apa unrated core ini gitu ya, di bagian tengah ini yang konsentrasinya rendah, itu dia akan bergerak keluar menuju si gas ataupun, liquid yang kita sebut dengan fluida tadi yang konsentrasinya tinggi. Ini langkah-langkahnya adik-adik. Nah, lalu untuk yang mengontrol sekarang, kalau misalkan tadi yang kita ceritakan adalah bagaimana langkah-langkah reaksi itu terjadi, sekarang adalah kemungkinan-kemungkinan siapa saja yang bisa mengontrol. Nah, kemungkinan yang pertama ini adalah, yang mengontrol adalah difusi pada bagian gas filmnya, gitu ya, yang mengontrol. Nah, sebetulnya adik-adik semua, nantinya adik-adik semua data yang diolah dalam bentuk perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu ini kan didapatkan dari eksperimen. Nah, untuk adik-adik semua memahami siapa sebetulnya yang mengontrol, itu nanti adik-adik semua olah data perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu gitu ya. Adik-adik semua regresi gitu ya. Nah, regresinya itu adik-adik semua sesuaikan dengan data yang diinginkan oleh suatu persamaan pada masing-masing kemungkinan siapa yang mengontrol. Nah, misalkan adik-adik semua, ketika kalian, mencoba, itu kan nanti dicoba satu-satu tuh dari data eksperimennya. Mencoba kalian menebak kalau misalkan difusi pada bagian gas film yang mengontrol.
Nah, berarti pada bagian gas film yang mengontrol, berarti ini nih adik-adik semua, dapat dilihat di sini. Fenomena yang dapat adik-adik semua temui nanti, gitu ya. Ketika suatu gas ataupun liquid tadi, gitu ya, berdifusi melewati gas film dan sampai pada bagian ini, gitu ya, pada bagian surface of particle, gitu ya, dan melewati bagian ash ini, ya. Karena di sini adalah gas film yang mengontrol, maka pada bagian sini adik-adik semua lihat ini gas filmnya, gitu ya. Kalau misalkan kita lihat konsentrasinya ini, konsentrasi yang paling gitu ya, signifikan dia berkurang gitu ya, yang awalnya tinggi berkurang gitu ya, itu sudah terjadi pengurangan konsentrasi itu ketika si gas ataupun liquid tadi melewati bagian gas filmnya ini. Makanya konsentrasinya berkurang, gitu ya. Gitu. Ini kalau misalkan gas filmnya yang mengontrol, gitu ya. Persamaannya mana Pak nanti yang bisa saya gunakan untuk mengetahui siapa yang mengontrol, ya. Nah, persamaannya nanti yang bisa adik-adik semua gunakan untuk, meregresi gitu ya, untuk menunjukkan bahwasanya apakah eksperimen ataupun fenomena adik-adik semua temui di perusahaan itu termasuk kategori kinetik gas film yang mengontrolkah, itu bisa gunakan persamaan 6 sampai dengan persamaan 7 ini, adik-adik semua. Nah, kalau misalkan fenomenanya dia gas film yang mengontrol, ketika adik-adik semua hubungkan antara perubahan konsentrasi dan perubahan waktu antara min seper S gitu ya, dan nilai ini ada yang adik-adik sebut sebagai X dan Y. Nanti kalau misalkan kalian regresi nilainya satu, berarti itulah gitu ya. Itulah kalau fenomena di sini gas film lah yang mengontrol. Itu fenomena yang pertama. Lalu yang kedua, kemungkinan gitu ya, kalau di sini yang mengontrol adalah ash layer-nya atau bagian abunya. Nah, bagian abu kan ini adik-adik semua. Kalau dia mengontrol, berarti dilihat konsentrasinya. Ketika dia melewati bagian hitam ini, ada perubahan signifikan konsentrasi nih. Menurun dia sampai dengan di bagian putih atau core-nya ini. Nah, kalau misalkan konsentrasinya sudah menurun signifikan ketika dia melakukan diskusi, ya, dan dia sampai dengan titik penetrasi di sini, gitu ya, dia konsentrasinya sudah menurun, berarti dia merupakan ya untuk kasus bahwasannya yang mengontrol itu adalah difusi pada bagian ash-nya. Ya, ash layer-nya yang mengontrol, difusi pada bagian ash layer yang mengontrol. Nah, bagaimana Pak untuk saya memastikan kalau misalkan bagian ash layer inilah yang mengontrol. Nanti adik-adik semua bisa mengkorelasikan hubungan perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu ini sendiri menggunakan persamaan 15. Nanti ada yang adik-adik sebut sebagai X, ada yang kalian sebut sebagai Y, nanti diregresi. Kalau misalkan nilainya mendekati 1, R square-nya berarti dia tepat gitu ya. Untuk kasus ini merupakan salah satu contoh reaksi S layer gitu ya, yang mengontrol. Sebentar. Nah, itu ya contohnya. Kita lanjut. Nah, itu kalau misalkan, difusi pada bagian edge layer yang mengontrol. Itu persamaannya. Lalu kalau misalkan chemical reaction yang mengontrol. Nah, kalau misalkan chemical reaction itu kan terjadi pada bagian unreacted core ini, yang warna putih adik-adik ya. Kalau misalkan yang mengontrol berarti perubahan konsentrasinya dapat dilihat di sini. Ketika dia melewati gas film, lalu dia melewati ash gitu ya, ini tidak ada perubahan konsentrasi nih. Konsentrasinya tetap sama. Tetapi ketika dia sampai berdifusi pada bagian unreacted core gitu ya, konsentrasinya menurun signifikan.
Ini menunjukkan bahwasanya ketika dia melakukan difusi dan penetrasi pada bagian, bulatan putih ini, dia signifikan menurun konsentrasinya. Itu menandakan bahwasanya yang mengontrol ada pada bagian ini, pada bagian unreacted core ini. Berarti yang mengontrol itu adalah reaction kimianya atau, eee, reaksi kimianya yang mengontrol gitu ya. Lalu persamaannya yang mana Pak nanti yang bisa saya gunakan untuk mengregresinya? Kalian bisa gunakan persamaan 19 sampai dengan persamaan 20 ini. Ketika kalian regresi, persamaan hubungan antara Na terhadap dt, nilai R square-nya mendekati 1, berarti dia merupakan yang mengontrol adalah reaksi kimianya. Nah, itu nanti dicoba satu-satu adik-adik semua. Kalau misalkan adik-adik semua mau melihat untuk reaksi shrinking core model ini gitu ya, itu dia mengikuti model yang mana. Kalau model shrinking core model gitu ya atau model shrinking core gitu ya, dia ada beberapa macam apa macam jenis gitu ya. Nanti disesuaikan aja untuk regresinya dia mengikuti model yang mana dia mengontrol ya. Oke, nah itu untuk cerita sedikit tentang reaction SCM. Kalau misalkan ada perubahan uh, wait, kalau misalkan dia tidak ada perubahan size gitu ya. Oke. Itu kalau misalkan unchanging size, wait. Nah, ini kalau misalkan untuk sinking core modelnya, kalau misalkan dia ada perubahan ukuran atau changing size. Kalau tadi SCM unchanging size, sekarang changing size. Nah, kalau misalkan changing size, yang pertama reaktan suatu dalam bentuk gas ataupun dalam bentuk liquid tadi yang kita sebut sebagai fluid, gitu ya. Dari badan utama gas ataupun liquid tadi dia akan berdifusi, gitu ya. Berdifusi menuju ke bagian surface ataupun permukaan dari padatan ya. Nah, jadi ini adik-adik semua. Jadi suatu gas ataupun liquid tadi dia akan berdifusi langsung pada bagian permukaan ini. Gitu ya. Nah, ketika dia berdifusi gitu ya dari luar padatan ke permukaan gitu ya, dia langsung terjadi pada bagian permukaan itu ya, reaksi itu dapat langsung terjadi pada bagian permukaan ini. Maka step 2-nya reaksi ya terjadi pada bagian permukaan antara fluida A tadi bisa dalam bentuk gas ataupun liquid di suatu padatan gitu ya. Nah, nanti dia bereaksi di permukaan si padatan, lalu nanti produknya itu berdifusi ya, keluar dari si padatan tadi menuju apa? Kembali ke badan utama si gas ataupun ke liquid tadi. Jadi ketika dia bereaksi gitu ya di bagian permukaan ini gitu ya, ukurannya terus-terusan mengecil, produknya nanti akan terlepas ya. Akan terlepas dari permukaan tadi ke badan utama liquid ataupun gas. Sehingga nanti dia berkurang terus gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di minuman itu kita coba lihat contohnya. Apa tuh minuman yang biasanya kalian seduh, terus dia mengeluarkan gelembung-gelembung, terus padatannya berkurang? Itu untuk vitamin C itu Enervon C atau apa ya? Enervon C itu kalau tidak salah tablet. Apa namanya? Minuman apa itu? Redoxon, Pak. Oh iya, redoxon. Nah, coba kita lihat ya, fenomena redoxon. Redoxon itu salah satu contoh reaksi yang dia ada perubahan apa ukurannya.
atau changing size. Nah, ini redoxon. Sudah terlihat ya videonya ya? Terlihat tidak videonya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, itu ada redoxon, padatan, ya, padatan. Nah, ini tidak sampai selesai nih orang-orang bikin videonya nih. Pak ini ya, redoxon vitamin C. Kita lihat awal muasalnya padatan lalu dia nah ini nih yang lengkap nih ya. Redoxon padatan dimasukin oleh dia gitu ya. Nah, nanti padatannya itu bereaksi dengan liquid. Nah, produknya itu terlepas dari padatan tadi ke badan utama liquid gitu ya. Sehingga yang tersisa nanti adalah hanya es atau sisa gitu ya. Es itu abunya ya, sisa yang dia tidak bisa bereaksi lagi dengan pereaktan tadi. Nah, ini nanti produknya, nanti dia akan terlepas dari partikel tadi sehingga partikel tadi akan menyusut atau berkurang ukurannya. Ini salah satu fenomenanya adalah redoxon ini ya. Ya, padatan utama bulat ini ya, pipi gitu ya. Terus direaksikan dengan air langsung dia berkurang untuk dimensinya. Nah, ini ya, awal muasalnya besar gitu ya, seiring berjalannya waktu dia berkurang. Nah, kalau misalkan kita lihat representasi dari perubahan konsentrasinya seperti ini, gitu ya. Awalnya pereaktan itu sebelum sampai ke bagian badan utama si padatan ini konsentrasinya tinggi gitu ya, dia melewati pada bagian gas film ini yang garis putus-putus ini sampai dengan bagian utama padatan, nanti konsentrasinya semakin turun gitu ya, terus dia nanti bereaksi di permukaan ini, produk terbentuk, dia terlepas gitu ya, dari permukaan ini konsentrasinya naik kembali. Itu untuk reaksinya. Dan nanti kalau misalkan untuk persamaan-persamaannya nanti adik-adik semua bisa gunakan persamaan 27 ini untuk melihat perubahan konsentrasi hubungan terhadap waktu apakah dia termasuk model persamaan ini bisa diregresi dan bisa diketahui kinetikanya. Nah, lalu ini ada summary adik-adik semua di tabel 25.1. Oke, lihat. Oh, ya, ini ya. Nah, nantinya adik-adik semua untuk persamaan-persamaan yang bisa adik-adik semua regresi, itu kan bentuk partikel itu kan berbagai macam gitu ya. Ada yang flat-flat, ada silinder, ada sphere, ada small particle, ada large particle. Persamaannya ternyata tidak semuanya sama, adik-adik ya. Nanti untuk persamaan yang adik-adik semua gunakan untuk meregresi dan mencari data-data tadi, bisa adik-adik semua lihat di sini. Nah, kalau misalkan di sini adalah untuk atau terkhusus thinking core model, apabila adik-adik semua mau melihat apakah film difusinya yang mengontrol, berarti persamaan ini yang digunakan dan disesuaikan dengan bentuk dari partikelnya. Kalau misalkan edge diffusion yang mengontrol, berarti nanti bisa gunakan persamaan ini. Lalu kalau misalkan reaction yang mengontrol bisa menggunakan persamaan ini yang disesuaikan dengan jenis ataupun bentuk dari padatan yang adik-adik semua reaksikan dengan fluida tadi. Nah, itu untuk fluid and solid reaction, adik-adik semua nanti bisa dilihat dan semakin diperdalam lagi dari buku Octave and Levenfield yang sudah saya bagikan. Ini terkhusus theoretical adik-adik semua gitu ya, yang bisa saya jelaskan kali ini nanti akan saya jelaskan secara lengkapnya di teknik reaktor di semester depan. Jadi ini hanya sebagai pembuka untuk adik-adik semua memahami kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila jenis reaksi yang adik-adik semua jalankan merupakan fluid particle reaction. Mungkin itu untuk penjelasan chapter 25. Silakan adik-adik semua kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan kuisnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya beri waktu adik-adik. Oke, suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Siap?
Oke, kalau misalkan, tidak ada yang mau ditanyakan, kita langsung ke inti kuis. Jadi adik-adik semua, meskipun persentase dari kuis ini sedikit ya, atau kecil, saya lupa persentasenya berapa, ada yang ingat? Ada yang ingat persentasenya berapa? Kalau pada lupa, saya coba buka dulu di RPS, wait ya, RPS OBE ITERA. OBE ITERA. Karena saya itu bukan masuk di minggu pertama, jadinya itu saya blank terus nih masalah kontrak ini ya. Oke, saya ingat-ingat lagi supaya adik-adik semua bisa memperhitungkan nantinya bagaimana triknya ya. Sanjaya ETK ITERA. Oke. Berapa hasil dari perkalian 10 kali 3 bagi 22? Eits. Password saya salah. Apa nih password saya ya? Ada yang ingat kontraknya berapa? Saya lupa adik-adik. Ini saya login ke OBE ini saya tidak berhasil terus ya. Wait. Nah, nih berhasil ya. Oke, hit share. Kita lihat kinetika reaksi detail kelas. Kelas 1 aja deh. Oh ya, belum saya inputkan nilai tugas dan ini ya, disiapkan ya, nanti saya inputkan ya. Oke, kita lihat di bagian wait. Kok langsung sini ya dia ya? Sepertinya bukan detail kelas, tapi detail mata kuliah ya. Nah, sip. Rencana pembelajaran, no assessment, ya ini. Oke, wait. Bisa terlihat adik-adik semua? Untuk Bisa, Pak. fotonya bisa ya. Partisipasi kuis itu 20% ya, tapi di masing-masing